Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudian juga nikmat yang paling penting dari nikmat-nikmat itu semua yaitu nikmat iman, sehingga kita sama-sama dapat menghadiri atau memenuhi salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan perantara beliau agama ini sampai kepada kita. Kemudian kita semua juga berharap kelak di hari kiamat kita termasuk salah satu pengikutnya yang berhak atau layak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini perkenalkan khotib yang pertama mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat ini khotib ingin membawakan satu tema yang menurut khotib perlu kita renungkan, perlu kita tadabburi, karena belakangan ya kita ini sampai pada zaman yang luar biasa ya, dan perlu kita saling menasehati terkait dengan tema ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi khotib ya menjelaskan atau insya Allah kita sudah tahu semua kita ini masuk pada zaman globalisasi ya, kemudian juga zaman globalisasi ini diperparah ya, sebetulnya bukan bahasa diperparah tetapi yang mempercepat ya, mempercepat semua itu dengan adanya teknologi, kebudayaan ya, kemudian tradisi berbenturan satu dengan yang lain ya, sehingga ada pergeseran nilai-nilai, ada pergeseran nilai-nilai yang salah satunya yang paling dekat dengan kita adalah pergeseran pada ranah keluarga ya, pada ranah keluarga ya. Ini yang perlu kita renungkan ya, juga nanti menjadi motivasi terutama buat khotib ya, kemudian juga buat jamaah sekalian. Nah, dampak sosial itu ya, dampak sosial dari globalisasi, kemudian dari majunya teknologi, ada beberapa pergeseran terutama terkait hubungan kita dengan saudara-saudara kita ya. Dan yang ingin dipotret oleh khotib pada siang hari ini adalah hubungan kita dengan kerabat kita ya, yaitu dengan kerabat dekat kita yang Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat memulai surat An-Nisa, Allah mengatakan Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Khatib ingin memotret di ujung akhir
ayat pertama tadi Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang engkau meminta atau kalian pinta dan perihal dengan namanya. Maksudnya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dengan nama-nama Allah ya, dengan Asmaul Husna, ya Rahman ya Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan ya, ini artinya erat hubungannya. Silaturahim itu erat hubungannya dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika Allah mengatakan wattaqullaha, kemudian di belakang ya alladzi tasaaluna bihi wal arham. Artinya silaturahim itu erat kaitannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasannya puncak ya, hubungan seseorang ya, meskipun di dalam ayat Allah mengatakan terkait dengan hablum minallah wa hablum minan nas ya. Kesempurnaan iman kita, kesempurnaan ikatan kita itu juga diikat dengan kesempurnaan hubungan ya Allah juga dengan hubungan dengan yang lain, dengan manusia, termasuk dengan kerabat kita ya. Allah di dalam awal surat An-Nisa mengatakan kerabat itu ada hak dan kewajiban kita kepada mereka. Di dalam ayat-ayat Allah mengatakan pentingnya hubungan kekerabatan. Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, di dalam surat yang sama Allah mengatakan dan sembahlah Allah ya. Dan sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah yang mengurut ya, mengurut terkait dengan siapa yang berhak kita perbuat baik kepada mereka, dimulai dengan orang tua kita. Wabil walidaini ihsan ya. Dan dengan orang tua kita, dengan kedua orang tua kita harus berbuat baik ya. Ya, kemudian Allah melanjutkan wabidzil qurba dan dengan orang-orang terdekat kita ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istilahnya berbeda memang ya. Di dalam Al-Qur'an kalau berbuat baik kepada orang tua itu namanya berbakti ya, birrul walidain ya. Kita tidak membahas itu, tetapi ketika Allah mengatakan kekerabatan maka disebut dengan silaturahim ya. Kita berbuat baik dengan kekerabatan kita ya, silaturahim ya, bukan berbakti atau berbuat baik, tetapi menyambung ya. Ya, tetapi menyambung silaturahmi kita kepada kerabat-kerabat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut istilah silaturahim ya, itu memang ada pergeseran makna. Ya. Ada pergeseran makna belakangan ya, silaturahim itu bukan kepada teman ya, bukan kepada tetangga, bukan. Silaturahim itu khusus definisi atau istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an atau Islam untuk yang menyambung ya kekerabatan terdekat ya, kekerabatan terdekat yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya bibi, paman, sepupu itu namanya rahim. Tapi kalau kita dengan teman itu bukan silaturahim ya. Itu namanya mengunjungi. Kalau dalam istilah bahasa Arab atau istilah Islam ziarah, kita menziarahi mereka. Ya, mungkin dia mengunjungi atau menyambung tapi bentuknya bukan silaturahim tapi silatul ukhuwah Islamiyah. Nah, silaturahim ini khusus ya. Khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan istilah untuk bagi mereka-mereka yang menyambung silaturahim. Nah, kemudian di dalam hadis lain ya, ini menegaskan pentingnya silaturahim. Nabi SAW dengan hadis yang cukup singkat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan la yadkhulul jannata qati'un ya. Tidak masuk surga orang yang memutus. Ya, tidak masuk surga orang yang memutus. Maksudnya memutus tali silaturahim ya. Nah, oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belakangan teknologi ini ada istilah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, oleh karenanya karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat bahwasanya silaturahmi itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi ya sekaligus juga mungkin jamaah sudah ya menjalankan silaturahim ya, kita kembali merenungi. Ya, kita kembali merenungi sebagai motivasi ya, khatib ya ingin melanjutkan sedikit terkait pentingnya silaturahim. Ya, sebagai motivasi kita. Kalau kita belum menyambung tali silaturahmi, kita sambung sekarang. Kalau kita sudah menyambung terus, kita sambung, jangan kita putus. Nah, pentingnya silaturahmi yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya silaturahmi atau apa yang akan kita dapat? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering-sering silaturahmi menyambung kerabatan kita kepada sanak kerabat kita, maka kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud
ar-rahimu mu'allaqun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalatullah wa man qata'ani qata'ahullah. Abu Dawud meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rahim itu terikat dengan arsy. Jadi luar biasa ya. Arsy Allah Subhanahu Wa Taala itu diikat dengan rahim. Kata arsy mengatakan barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung dia, dan barang siapa yang memutus silaturahmi maka akan diputus ya. Bayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, arsy itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diikat ya. Hubungan rahim itu diikat dengan arsy. Nah, oleh karenanya barang siapa yang menyambung tali kerabat silaturahim maka dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hak-hak saudara kita, ada hak-hak kerabat kita ya. Mereka perlu kita kunjungi, mereka perlu kita bantu ya. Supaya apa? Itu bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan memaafkan kesalahan orang ya, atau kerabat kita. Di dalam hadis ya Nabi juga menjelaskan ya, yang artinya kurang lebih ya, menyambung tali silaturahmi itu bukan kita memberikan hadiah ya kemudian kita mengunjungi saja ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud menyambung tali silaturahmi adalah kita memaafkan orang yang jelas-jelas memutus tali silaturahmi, itu namanya menyambung, dan itu pahalanya besar ya. Menyambung tali silaturahmi itu besar. Mungkin ada sanak keluarga kita ya yang berseteru konflik dengan kita, jangan kita teruskan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mau dijamin ya, dijamin, kata Nabi, menghindari perdebatan dengan saudaranya akan dijamin rumah di pinggiran surga ya. Kita diam saja, diam terhadap perdebatan, itu kata Nabi dijamin kita dikasih rumah di pinggiran surga. Nah, kalau kita mau di tengah surga, apa kita maafkan? Kita maafkan saudara-saudara kita. Kalau kita mau rumah di tengah-tengah surga. Nah, oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silaturahmi itu penting ya, penting buat kita seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, silaturahmi itu menjadikan kita sebagai orang yang mulia ya, termasuk makhluk yang mulia, makhluk pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, ala adullukum ala afdhalil akhlaqi fid dunya wal akhirah, ta'fu amman dhalamaka wa tasil man qata'aka wa tu'ti man mana'aka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian mau aku beritahu terhadap orang-orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik? Karena Nabi menjamin ya, dua orang yang paling banyak memasukkan orang ke surga, salah satunya adalah orang yang akhlaknya baik. Satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua akhlak baik. Orang yang berakhlak baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang atau sifat yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Nah, kata Nabi, salah satu sifat orang yang berakhlak adalah dia memaafkan orang yang mendoliminya. Jadi kalau ada orang mendolimi kita maafkan, tidak apa-apa ya. Kemudian yang berikutnya, menyambung tali silaturahmi. Orang yang memutus kita sambung ya, kita sambung. Kemudian kita memberi orang yang menghalangi kita ya, itu bagian dari akhlak yang baik ya. Dan ini akhlaknya para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Ini kalau definisi sifat seseorang, ini termasuk masalah ihsan ya. Ihsan itu ketika menyakiti dia tidak balas menyakiti, tapi malah dia berbuat baik dan menjadi makhluk yang mulia. Kemudian yang keempat, memperpanjang umurnya. Silaturahmi itu memperpanjang umur. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ini juga riwayat Bukhari dan Muslim, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan ya, rezekinya ya, kemudian juga dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim ya. Hendaklah kita menyambung tali silaturahim, sehingga kalau mungkin ya selama ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada suatu kesulitan dalam rezeki, apa yang kita lakukan? Kita menyambung silaturahim kita ya. Mungkin kita kurang bahagia, kurang lapang, maka mungkin salah satunya adalah kita tidak menyambung silaturahim kita kepada kekerabatan kita. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang selalu menyambung tali silaturahim akan masuk surga dengan selamat ya. Akan masuk surga dengan selamat ya. Ada sebuah riwayat yang cukup panjang, tapi kita potong sedikit saja. Ketika Nabi datang ke Madinah ya, ketika awal Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mengeluarkan hadis yang cukup luar biasa sehingga orang-orang Madinah semua takjub ya. Ada kalimat yang luar biasa, kita potong kalimatnya, wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang hijrah ke Madinah, Nabi mengeluarkan hadis,
yang kurang lebih mengatakan dan sambunglah tali silaturahim ya. Sambunglah tali silaturahim. Kemudian sholatlah malam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat ya. Tali silaturahim ini penting ya. Kita tidak boleh membawa dendam ya, tidak boleh membawa kebencian-kebencian sehingga Nabi meskipun Nabi sudah hijrah ke Madinah, tapi Nabi masih menyambung dengan saudara-saudaranya ya, yang ada di Makkah. Sehingga ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang terakhir menggugurkan dosa ya. Ini penting. Yang terakhir menggugurkan dosa, yang keenam silaturahim itu menggugurkan dosa ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi mengatakan idal taqa al-muslimani fatasafaha khuttat anhuma dhunubahuma kama tahuttu syajarah waraqaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahmi itu menggugurkan dosa-dosa ya. Dosa ini penting kita gugurkan ya. Ya, penting kita gugurkan. Kalau bisa kita ke akhirat nanti tidak punya dosa, itu lebih baik daripada kita masih menyimpan dosa. Dan salah satunya adalah menyambung tali silaturahim ya. Menyambung tali silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba atau seorang muslim, dua orang muslim bertemu kemudian mereka berjabat tangan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun yang berguguran dari atas pohon. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pada khutbah siang hari ini, khatib ingin mewasiatkan yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk saling bersilaturahmi kepada kerabat-kerabat kita, kepada sanak famili kita. Karena apa? Karena ini bagian yang tak terpisahkan dari seorang muslim ya. Semoga kerabat-kerabat kita sehat walafiat ya, kemudian juga diberikan banyak rezeki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekali lagi dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah di sisa waktu di waktu yang tersisa pada diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih syababana, Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ajdadina wa jaddatina was-sabiquna al-awwalin min aqribaina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.